Oke, sambil teman-teman klik submit ya submit ke teacher untuk soal yang game di 2 minggu yang lalu. Iya, kalau nggak salah. Iya, 2 minggu. Oh, enggak, minggu kemarin. Yang tentang list itu ada yang game dengan list. Nah, aku minta tolong untuk di submit ke teacher biar aku bisa cek. Yang baru bisa aku cek itu cuma Carlos dan Rafa. Oke, sambil nunggu Aurel dan Gavrila, eh kita bahas saja kira-kira kita mau ngapain di hari ini. Nah, sesuai dengan judulnya dan aku udah ngirim materi juga ke teman-teman, bahwasanya hari ini kita bakal bikin game baru. Nah, kalau kemarin kita ada game tentang tanya jawab, kalau hari ini kita bakal bikin game clicker cepat. Nah, bikin game ini bakal 3 kali pertemuan, teman-teman. Ya, jadi tiap minggu kita akan pelan-pelan mempelajarinya. Bentar. Oke, Oke, Gavrila udah masuk. Berarti tinggal Aurel. Aurel telat. Nah, oke. Hari ini kita tentang game clicker. Nah, game clicker ini ada 3 bagian, teman-teman. Maksudnya 3 pertemuan. Sampai si game clicker itu game yang mana dia ada oh, objek game kita itu ada 4 buah persegi, di mana kita bakal kasih event nanti pakai mouse. Nah, nanti ada dia bakal random tulisan klik bakal muncul muncul di antara 4 persegi tersebut. Jadi kita bakal kasih event klik. Nah, kita harus ngeklik si tulisan klik. Kalau benar dia bakal berubah kotaknya yang warna kuning jadi hijau. Kalau kita salah klik, kalau dalam artian kita ngeklik yang nggak ada tulisan kliknya, itu dia bakal warna merah. Nah, kalau warna merah, kita bakal poinnya akan jadi kurang 1. Kalau kita benar, hijau itu poinnya akan tambah 1. Nah, waktu itu ada, kalau teman-teman perhatiin, ada waktu terbatasnya. Nah, ini yang bakal kita kerjakan untuk 3 pertemuan termasuk hari ini ke depan. Nah, bikin ini kan kalau kelihatannya kan sederhana gitu. Nah, tapi bikin game seperti ini tuh banyak hal yang perlu kita kita rancang dulu, teman-teman. Kita harus definisikan dulu apa aja sih yang bakal objek-objek yang ada di dalam game kita, terus event apa yang yang bakal kita pasang di game kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi kalau bikin game itu alias bikin project, ada hal yang harus kita lakukan sebelum itu, alias kita melakukan perancangan. Nah, dalam melakukan perancangan dan perencanaan, kita bisa menggunakan teknik. Yang pertama itu ada mind map. Mind map itu yang kita memetakan apa aja sih yang bakal kita ada di dalam game kita. Kemudian bisa juga dengan list yang bisa kita checklist nantinya. Nah, jadi sebelum game ke ngoding gamenya, kita bakal dulu mengidentifikasi apa aja sih yang ada di game kita. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi, nih aku lihatin lagi. Nah, ini game kita ada si stage-nya itu warna light blue, kemudian ada waktu, ada poin, kemudian ada objek gamenya 4 buah persegi. Nah, kita bakal eh, identifikasi, kemudian kita petakan apa aja yang terjadi. Nah, clicker cepat kalau game yang tadi. Pertama ada tentang objeknya.
Nah, aku nyebutnya ini sebuah objek. Kemudian di bawah adalah event yang bakal kita kasih. Nah, kalau dalam event berarti ada nanti menang kalahnya. Oke, kita bahas dulu. Nah, mungkin aku mana dia? Nanti teman-teman bakal juga bikin kerangka seperti ini nanti di platform masing-masing. Nah, itu bisa ditambahkan caranya nanti si elemen baru. Bentar, ini bisa di zoom, bisa di. Nah, kalau ingin menambahkan ini, kalau ingin menghapusnya X, nah di sini ada objek, bentar. Oh, perbesar. Nah, jadi kita mau bikin game. Kita tadi game clicker. Ah, game clicker. Dalam bikin game clicker berarti ada dua yang mau kita perhatikan. Pertama, objek. Objek itu berarti apa aja atau hal apa aja yang ada di dalam game kita. Kemudian ada event atau fitur. Berarti secara fiturnya apa gitu. Nah, objek kalau tadi kita punya persegi, kita sebut aja sebuah kartu itu. Nah, kartu sprite. Sprite itu objek di dalam game kita. Kemudian ada penghitung waktu. Nah, kalau teman-teman perhatiin tadi ada waktunya jalan gitu, ada batas waktu yang dipasang. Kemudian ada lagi objeknya yang terakhir nanti itu adalah tulisan menang atau kalah. Mungkin aku liatin lagi. Ini, nah terakhir kan ada misalkan waktunya habis atau menang atau kalah. Kemudian untuk si balik lagi ke kartu. Nah, kartu kita juga definisikan dia berbentuk apa sih? Bentuknya tadi persegi panjang. Kemudian ada warnanya. Kemudian di luar ini ada juga warna. Di dalam ada warna yang berbeda gitu. Kemudian penghitung waktu, kalau kita lihat waktu titik dua ada hitungan waktu di bawahnya. Kemudian kalau untuk poin, poinnya bisa negatif, bisa positif, berarti ada pengurangan dan penambahan. Oke, tulisan menang dan kalah, nanti untuk yang terakhirnya. Nah, kalau untuk event, itu kalau di sini mungkin nggak bisa kita perhatiin. Kalau eventnya, pertama dia diklik. Harus ngeklik tulisan yang ada kliknya gitu. Nah, kalau dia ketekan, ke klik yang tulisan klik, kotaknya berwarna hijau. Kalau dia ke klik yang kosong, kotaknya akan berwarna merah. Nah, saat dia warna hijau, itu apa yang akan terjadi di poin? Maka poinnya akan tambah. Sedangkan kalau warna merah, berarti hal yang terjadi adalah poinnya berkurang satu. Nah, jadi yang game seperti tadi itu sebelum dibikin, dia direncanakan dulu seperti ini, teman-teman gitu. Jadi kita tahu apa-apa aja yang ada di game kita, kemudian fiturnya akan seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa pakai si mind map ini. Kalau kalau nggak mind map, teman-teman juga bisa bikin semacam list atau daftar. Kira-kira apa aja sih langkah-langkah aku mau bikin game gitu. Nah, kalau di sini, kalau game tadi, contohnya mungkin langkah pertama kita bikin scene-nya dulu. Scene-nya ukuran 500 kali 500. Di scene di belakang ini warna light blue. Kemudian, ya, baru kalau udah tahu ukurannya, kemudian kita tetapkan warnanya pakai RGB. Tadi warnanya light blue. Nah, habis itu kita mengatur waktunya pakai PyJam time clock. Kemudian kita buat satu putaran untuk permainan dengan refresh rate-nya 40 fps. Ini adalah langkah-langkah yang juga udah kita lakukan sebelumnya di game tanya jawab. Kemudian, nah berarti kalau kita ada kartu ini, anggaplah ini kartu namanya ya, kartu. Nah, berarti ada sebuah kelas yang namanya kartu.
Nah, kelas kartu kita perlu bikin 4 buah objek dari kelas tersebut. Berarti kita bikin 4 buah. Nah, berarti membuat kelas untuk sprite kartu. Kemudian kita buat set yang terdiri 4 kartunya. Kemudian kalau udah kita bikin 4 buah kartu, objek dari kelas kartu tadi, berarti habis itu kita bakal tampilkan ke dalam scene-nya. Nah, itu langkah-langkah untuk bikin si game clicker. Nah, sebelum kita lanjut bikin gamenya, aku bakal review lagi game si tanya jawab. Nah, rata-rata, bukan rata-rata sih, kita bakal pakai nanti codingan yang ada di game tanya jawab. Itu juga bisa kita ambil beberapa, kita sesuaikan ke dalam game kita yang baru. Nah, kalau teman-teman lihat tadi si game clickernya, mana? Nah, dia punya scene. Dia punya waktu, kemudian dia juga punya refresh rate. Nah, kalau game tanya jawab kemarin kan juga gitu. Nanti kita bakal ambil beberapa yang kita butuhkan ke dalam game yang baru ini. Nah, kalau yang aku review, kalau kemarin kita bikin scene itu perintahnya adalah si display.setMode. Kemudian berapa ukuran scene yang mau kita bikin. Kalau kita udah bikin scene-nya, nah kita bisa isi ke dalam scene ini warna. Nah, warnanya pakai RGB. Kemudian, kita perlu mengupdate tiap FPS-nya. Berarti nanti ada perulangan, di mana perulangannya bakal PyGem Display Update. Jadi, dia memperbarui konten dari jendela game. Kemudian ada PyGame Time Clock. Nah, membuat timer untuk gamenya. Kemudian untuk memasang FPS-nya atau refresh rate-nya, kita pakai si dot tick. Nah, setelah dibikin time clock, baru bisa pakai si dot tick. Kita pakai 40 FPS. Ini kemarin untuk si kalkulator RGB, kalau mau ambil kode warnanya. Nah, ini langkah-langkah yang udah kita lakukan kemarin. Pertama, sambungkan modul Pygame. Kemudian membuat objek scene. Mengisi scene, membuat timer. Kita membuat loop, kemudian kita pasang FPS-nya berapa, kemudian baru kita update. Nah, aku ingatkan lagi bagaimana cara bikin kelas. Kemarin itu kita bikin kelas di mana ada si konstruktor di dalamnya. Kemudian baru ada metode selain dari konstruktor. Nanti kelas namanya apa, kemudian def underscore 2 init self, kemudian nilai propertinya apa, self, kemudian di bawah baru disalin nilai ini sesuai. Itu untuk kelas. Kemudian ada metode lain selain yang si init. Nah, kalau bikin keturunan kemarin tuh kita juga belajar tentang inheritance. Inheritance berarti dia kelas yang bisa diturunkan dari induknya. Nah, dengan artian saat dia menjadi kelas turunan, dia menyalin semua yang dimiliki oleh kelas induknya. Tetapi dia juga bisa punya metode atau properti dia sendiri. Dalam artian, misalkan kalau kita ibaratkan orang tua dan anaknya, nah, berarti si anak akan menyalin semua genetik dari orang tuanya. Tapi si anak bisa jadi dia bakal akan nambah properti atau metode yang ada pada dirinya. Nah, otomatis properti dan metode ini hanya dia miliki. Berarti orang tuanya nggak punya gitu. Nah, cara bikin kelas turunan, kemarin kita pakai kelas, kemudian apa nama kelas turunan yang bakal kita bikin, kemudian kita buka kurung tutup kurung apa nama superkelas alias nama kelas induknya. Nah, habis itu kita juga belajar minggu kemarin tentang list. List itu semacam kita bisa menyimpan data-data yang berbeda tipenya alias kayak array. Nah, kemarin ini kita belajar baru minggu kemarin
Ada data, urutan data. Nah, kita bisa ambil dia berdasarkan indeksnya. Jadi, si data-data yang banyak itu bisa kita simpan dalam satu penyimpanan, gitu. Nah, caranya kemarin kalau kita mau bikin list, kita butuh dulu salin dari kelas listnya, berarti objeknya apa sama dengan list. Kemudian kalau ingin menambahkan data baru ke dalam list kita pakai append. Kemudian untuk memunculkan tiap elemen yang ada di list kita bisa pakai in. Misalkan apa variabel kita pakai in partisipan atau in dalam list kita apa. Nah, untuk mengurutkan kita pakai sort. Kemudian ini untuk perulangan juga bisa menampilkan hasilnya. Nah, kita juga bisa menghitung panjang dari list kita pakai len. Jadi hampir sama kayak string. Nah, itu pelajaran di minggu-minggu sebelum-sebelumnya juga sampai kemarin itu yang telah kita pelajari. Nah, oke, untuk kali ini salahkan teman-teman. Tadi aku udah coba bikin si mind map-nya seperti apa, aku jelasin kemudian langkah-langkahnya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan itu di modul 6. Nah, pelajaran lesson 3 game clicker cepat. Nah, yang nomor 4 itu silahkan dibikin mind map dari apa yang mau kita kerjakan hari ini sama si listnya. Nah, kalau udah selesai ini nanti teman-teman save baru kita mulai bikin gamenya. Silahkan dikerjakan dulu. Ini yang nomor 1 dan 2 ini nggak perlu sama persis. Yang penting kira-kira yang teman-teman pahami kalau kita mau bikin game tuh apa aja yang bakal kita rangkai atau kita bikin nanti. Nah, kalau untuk yang nomor 1 itu berarti kita bakal pecah. Pertama kita objek dulu, kemudian
yang nomor dua event atau fiturnya. Kalau objek, kira-kira apa aja yang ada di dalam game game clicker tadi. Teman-teman perhatiin ada kartu, ada poin, terus ada waktu. Nah, kalau fitur berarti kita bisa klik, kemudian bisa juga menampilkan apakah kondisi kalau kita klik dia warna hijau, nanti warna merah, hijau poinnya akan tambah, merah dia akan berkurang. Kalau untuk langkah-langkah, seingat teman-teman aja apa yang nanti kira-kira kalau bikin game atau pengalaman di game kemarin. Gimana sih langkah-langkah untuk bikin gamenya? Aku kasih waktu 5 menit. Itu di kira-kira ya difikirkan dulu kalau game kemarin langkah-langkahnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa juga implementasikan untuk game yang hari ini.
Oke, udah 5 menit. Nanti kalau misalkan belum selesai itu teman-teman bisa tambahkan lagi sesuai yang apa yang udah kita pelajari nanti. Nah, silakan pindah ke soal yang sesi berikutnya, Pygame Game Killer cepat. Nah, kita bakal bikin gamenya. Oke, balik ke slide. Nah, langkah-langkah game bikin gamenya kayak gimana gitu. Nah, masih sama seperti yang game tanya jawab. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam bikin game clicker itu kita sambungkan dulu si Pygamenya ke dalam lembar kerja kita. Oke, aku pindah. Nah, pertama jangan lupa dulu import Pygamenya. Import. Nah, kalau kedepannya kita juga bakal pakai random karena si tulisan klik itu dia bakal tampil secara random di antara 4 kartu. Jadi kita tambahkan lagi from random import all. Oke, berarti kita langkah pertama udah. Nah, habis itu kita bikin objek latar belakang. Nah, berarti kita pakai si pygame.display.setMode. Nah, kita tentukan dulu warnanya. Nah, sebelum kita bikin si set stage-nya, kita perlu init dulu si pygame. Di ini sia inisialisasi pygame. Di pygame ini setelah kita inisialisasi, baru kita atur warna untuk stage-nya. Background atau backstage terserah. Kita pakai RGB. Oh, kita langsung warnanya 200,255 Nah, jangan lupa Pygame display set mode-nya. Background udah, terus aku kasih layar Pygame display set mode 500 500. Baru habis itu kita fill dengan si background tadi. Oh, background. Ini kalau teman-teman lihat di game minggu kemarin, itu juga dipakai seperti ini. Warna, layar, Pygame, set mode. Oke, berarti kita udah inisialisasi, udah background, udah bikin, kemudian kita udah isi warna, kemudian kita jangan lupa timer gamenya. Timer game. Nah, timer game kita Nah, kita pakai pygame.time.clock. Kita pasang timer. Pasang timer. Hijau sama pygame time.clock.
Nah, untuk seterusnya silakan teman-teman sesuaikan dengan game yang kemarin. Yang penting yang pertama kita tampilkan dulu si layarnya aja dulu. Nah, baru habis itu kita bakal mengisi komponen yang ada di dalam game clicker. Oke, langkah pertama teman-teman bisa menampilkan layarnya aja dulu di belakang. Layar light blue. Nah, kalau udah layarnya udah tampil, warna backgroundnya, kita lanjut. Bentar. Nah, kita udah. Nah, kita akan masuk itu untuk bikin sprite kartunya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, si sprite kartunya berbentuk ada area segi 4 di luar, kemudian ada teks di dalamnya. Nah, kalau di game yang kemarin, itu untuk menampilkan teks tanya jawab, kita butuh kelas teks area. Nah, kalau untuk si game clicker, kita butuh teks. Kita butuh area di luar aja. Nah, sama halnya kalau misalkan si sprite kita bukan berbentuk kartu, alias misalkan dia berbentuk gambar objek monster seperti ini. Nah, di luarnya itu pasti ada area segi empatnya. Nah, kenapa butuh area segi empat di luar dari objek game kita? Itu butuh untuk melacak koordinat dari si objek kita. Nah, jadi dia tuh kalau kita ibaratkan, bentar, ini areanya yang dipasang. Nah, baru di dalam area ini kita bisa ngisi sesuatu gitu. Jadi, kalau misalkan sebuah gambar dimasukkan, dia tuh belum punya area. Jadi, dia nggak bisa diketahui posisinya di mana, koordinatnya seperti apa. Jadi, dia butuh semacam kayak apa ya? Kayak alas gitu, yang menjadikan dia tahu posisi karakter kita ini di mana gitu. Nah, butuhlah si area di luarnya. Nah, jadi dia ada dua. Pertama, si kotak area itu dia adalah berupa properti rect yang digunakan untuk melacak koordinat. Sedangkan untuk melihatkan tampilannya ke kita itu adalah properti gambar. Kalau di game clicker itu properti teksnya. Nah, kalau kemarin kita kelas text area di mana segi 4 berwarna dengan ada label di dalamnya, berarti kali ini kita ada dua kita pecah, teman-teman. Pertama, kita punya kelas area aja, alias kelas si kotaknya aja gitu. Kotak si kartu tadi, yang dia berwarna. Nah, ini bisa nanti kelas ini, ketika kita bikin objeknya, berarti kita punya 4 kartu. Berarti kita bikin 4 buah objek dari kelas area nantinya. Nah, kemudian ini ada segi 4 berwarna dengan label. Nah, kelas label.
kelas label ini itu dia punya kemampuan semua dari kelas area. Dalam artian, kelas label adalah inheritance atau anak dari kelas area. Berarti dia juga punya segi 4, punya warna. Tetapi di kelas label, dia punya tambahan ada teks di dalamnya, ada label. Nah, berarti dia punyanya sendiri. Nah, nanti kita akan bekerja dengan kelas label ini. Oke, apa aja sih di kelas area yang ada? Di kelas area itu ada pertama ada konstruktornya. Nah, konstruktor dia akan nilai yang dikembalikan adalah si rect-nya, X, Y-nya. Kemudian ada warna di situ. Nah, setelah ada metode konstruktor, di bawahnya ada metode lain. Yang pertama untuk memasang warna baru saat ini. Kemudian ada menggambar segi 4, kemudian membuat frame warnanya. Nah, kita bakal bikin kelas area dulu. Nah, kelas area ini di mana bakal kita taruh? Nah, kelas area kita taruh setelah timer yang kita bikin. Jadi kita bakal bikin kelas area di bawah si pasang timer. Di kelas area. Di kelas area. Yang pertama dia ada dev init, kemudian ada dev sini, dev color, fill, dan outline. Color, ada dev fill, ada dev outline. Jadi, misalkan teman-teman bikin kelas area di bawah si pasang timer. Nah, kelas areanya dia ada 4 buah. Oh, satu init, 3 metode lainnya. Color, fill, sama outline. Color, fill, outline. Nah, di dev init, kita bakal propertinya itu ada X, ada Y, kemudian ada lebar, ada tinggi, kemudian ada warna. Di X, kita kasih aja X sama dengan 0, Y. Ini berarti X, Y-nya, kemudian which, kita samakan 0 dulu, ada height sama dengan 0, dan color itu sama dengan 0 aja. Ini init ini akan mengembalikan atau memposisikan area itu posisinya X, Y-nya di mana, kemudian berapa lebarnya, berapa tingginya. Oke, 10 di set 10 defaultnya. Nah, kemudian kita bakal mendefinisikan itu menggunakan pygame array. Pygame array untuk X, Y, width, height-nya. Baru habis itu kita set untuk fill color. Ini ada dua. Pertama, tinggal titik 2. Kita self dulu untuk si array-nya.
kita pakai Pygame, mana Pygame, rect, nah, X, Y, width, height. Oh, habis itu save set color, set color sama dengan si color. Fill aja, jangan sedih. Fill color sama dengan color. Nah, berarti di ini ada self rect sama self fill color untuk mengisi si warnanya nanti. Nah, sedangkan untuk rect itu yang diambil adalah X, Y, lebar, tingginya. Sedangkan untuk fill color itu yang diambil adalah si color-nya. Nah, fill color itu untuk warna dasarnya nanti. Berarti warna dasarnya tadi warna kuning. Warna kuning. Warna dari text area. Nah, apa bedanya dengan fill color ini dengan method color? Method color itu untuk mengubah nantinya kalau misal kita benar ngeklik, berarti warna kuning akan berubah jadi warna hijau. Sedangkan kalau salah, kita warna kuning akan berubah jadi warna merah. Nah, jadi di color kita self, berarti kita butuh new color. Butuh new color. Ya, tinggal. Terus self-nya fill color. Nah, kalau tadi hanya color aja, kalau sekarang dia jadi warna yang baru. Ini warna hijau atau merah. Nah, kalau untuk si method fill, berarti untuk mengisikannya. Nah, kalau ini kan kita baru mendefinisikan warna. Belum mengisi alias menggambarkan warnanya ke dalam layar. Untuk menggambarkan, kita bakal nanti pakai draw. Nah, di fill ini kita isi self aja. Kemudian di bawah kita Pygame, kita draw rect. Nah, kita layar tadi. Layar ini nama si display kita. Kemudian kita self fill color self left. Kemudian self rect-nya. Berarti layar tadi ke display, ke layar yang udah kita bikin, apa yang bakal kita masukkan itu adalah fill color, kemudian dengan ukuran berapa rect yang ada di init tadi. Ya, mengisi hmm, gambarkan ke layar. Nah, outline. Outline ini kalau teman-teman lihat tadi game clicker, dia kotak. Nah, outline-nya atau border di tepinya itu kan agak tebal, warna biru tadi. Kemudian baru di dalamnya warna kuning. Nah, kita akan mendefinisikan untuk bikin si outline-nya ini. Nah, yang bakal kita definisikan pertama pasti shape-nya dulu, kemudian kita anggaplah itu frame. Frame warnanya apa, kemudian ketebalannya. Yes.
Nah, di outline kita bakal menggambarkan langsung ke layar. Pygame lagi, Pygame, draw, rect. Nah, kita bakal, jangan lupa layar, layar, kemudian frame colornya, frame, frame color. Kemudian dengan self rect dan thickness-nya. Berarti si outline akan kita gambar ke dalam layar dengan warna apa, kemudian posisinya di mana, dan ketebalannya berapa. Asalkan disamakan dulu. Yang perlu teman-teman samakan cuma yang kelas areanya aja ya. Kalau bawah ini aku tes-tes dulu.
Nah, kalau kita mau nguji apakah kelas area ini udah bisa jalan nggak? Maksudnya udah bisa kita tampilkan. Nah, kita bisa ngujinya dengan cara kita bikin objek, sebuah objek dari si area tadi. Nah, kemarin kita udah belajar cara bikin objek, kemudian mengisi nilai dari kelasnya. Nah, sini aku bikin ada satu warnanya bukan yellow ini ya, ini warna orange. Warna anggaplah warna orange, kemudian orange untuk isiannya, black untuk di luar alias frame-nya. Nah, kemudian aku bikin objek namanya kartu yang bakal menyalin semua kemampuan si area. Nah, dia akan isikan di dalamnya initnya 50 untuk X, 50 Y, lebarnya 100, tingginya 100, kemudian warnanya, isiannya si orange tadi. Kemudian di dalam looping gamenya, aku panggil kartu, kemudian dia bisa kan panggil fungsinya, kartu dot fill. Nah, berarti dia bakal menggambar ke layar. Kemudian aku juga tambahkan kartu outline-nya dengan warna black, kemudian ketebalannya 5. Nah, makanya dia akan tampil seperti ini. Nah, itu kalau kita nguji apa yang udah kita bikin tadi, teman-teman. Tapi, kalau untuk game clicker, kita bukan bikin objek dari kelas areanya. Kita butuh satu kelas turunan yang namanya label dari area, karena di mana label itu dia akan ada tulisan klik di dalamnya. Nah, jadi kita nggak pakai objek langsung dari kelas area, kita butuh satu eh, satu kelas turunan dari si area. Nah, kelas turunannya adalah si label. Bentar, kita lihat dulu. Nah, kelas label. Apa aja sih yang bakal ada di dalam kelas turunan label ini? Pertama, dia punya konstruktor. Nah, berarti dia manggil konstruktor si area. Kemudian ada metode baru yang nggak dipunyai induknya, itu adalah menempatkan teks di dalam kartunya. Menempatkan teks yang ditentukan ke bidang image-nya. Kemudian dia akan menampilkan gambar segi 4 berwarna dengan labelnya langsung. Nah, di sini kalau untuk pakai tulisan kita masih pakai pygame.font. Ini kalau mau isi warna tulisan jenis tulisan tertentu bisa pakai sistem font. Ini sistem yang ada Verdana di sini contohnya ukuran 70. Nah, cara pakainya teman-teman bisa lihat itu di slide. Misalkan kita mau fontnya itu kita simpan nilainya ke dalam variabel image sama dengan pygame.font. Kemudian kita pakai sistem fontnya Verdana, font size-nya kita render, kemudian kita render teksnya apa, kemudian dengan warnanya. Itu nanti yang akan di dalam label. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau label ini mau kita tempatkan di dalam kartu kita, kita harus tahu dulu posisinya, alias si koordinat reknya. Ini kalau titik kita di sini, titik 0,0, kemudian
Di sini juga ada titik 0,0 untuk si klik, ini 0,0 untuk si text area. Nah, berarti ada jarak. Nah, kita juga perlu secara manual menentukan di mana posisi si klik. Kalau kita mau dia di tengah, berarti kita harus tentukan nilai dari X dan Y-nya. Berarti emang nggak secara otomatis gitu. Nah, habis itu kita bakal bikin 4 buah objek. Nah, baru habis ini kita bikin 4 buah objek dari kelas turunan label tadi. Yang mana itu dia bisa menampilkan tulisan kliknya. Oke. Nah, kalau untuk ke depannya kita juga bisa pakai Rendin untuk menampilkan acak tulisan si klik. Cuma untuk hari ini kita hanya akan sampai untuk menampilkan 4 kartu dengan tulisannya aja teman-teman. Nah di minggu depan kita baru mau lanjutkan si game ini bisa kita klik pakai eventnya. Nah berarti kita kita udah selesai di tahap menambahkan kelas area. Habis itu kita bakal membuat kelas label. Dan di sini kita juga habis kelas label. Aku checklist aja deh apa aja yang udah kita selesaikan. Ini kita udah selesai, ini kita udah selesai, ini kita udah selesai, ini kita udah, di sini udah. Nah, yang belum kita bakal bikin si label, kelas turunan label. Kemudian bikin objek, 4 buah objek dari si kelas label ini. Kemudian baru kita tampilkan dia ke dalam layar. Nah, kalau kumpulan ini kita udah belajar list, berarti kita akan masukkan dia ke list nanti. Nah, oke, silakan kembali ke eh, platform. Kita lanjutkan, kita bakal bikin kelas label, kelas turunannya. Turunan dari kelas area. Ini aku hapus dulu. Nah, tadi kita kelas area. Nanti aku komen lagi. Ini kelas turunan label. Nah, cara bikin kelas turunan kemarin, nanti kita bikin kelas label, buka kurung, kita salin dari kelas induknya si area. Nah, karena kita udah nyalin, kita nggak perlu lagi pakai init, karena initnya nggak, propertinya nggak ada berubah. Kita langsung masukkan 2 metode. Yang pertama ada def set text-nya. Kemudian ada def draw alias kita gambar ke layar. Nah, di set text yang bakal kita masukkan adalah teksnya apa, kemudian size-nya berapa, sama color-nya kode color-nya. Jadi kita save dulu teks, kemudian font size-nya. Font size kita set aja 12 default-nya. Kemudian si warnanya. Si text color kita 0,00 aja. Warna hitam aja dulu. Habis itu baru kita isi. Nah, isinya kita bakal menginisiasi si image tadi. Berarti self image. Nah, aku lihat di tadi mana si image tadi. Nah, kita bakal pakai Pygame font size ini. Di self.image sama dengan pygame.font, pakai sistem fontnya Verdana, kemudian ada font size, si nilai yang udah kita set. Nah, render
teksnya benar, kemudian warnanya apa. Hmm, kayak gini aja dulu. Kemudian kita akan draw dia ke dalam layar si kelas label ini. Kita draw pakai nah, draw kalau di sini di mana dia? Nah, ini pakai shift X sama shift Y. Jadi kita butuh di drawnya kita tahu dulu ada shift X sama defaultnya 0, kemudian shift Y default 0. Nah, kita udah gambar, kita fill dia, fill, kemudian save fill. Nah, layarnya akan kita tampilkan karena si kartu kita tuh kan warnanya bisa berubah gitu ya, bleed. Nah, kita pakai fungsi di dalam screen yang bisa mengganti warna atau si teks tadi bisa muncul, bisa hilang, muncul pakai bleed, fungsi bleed. Nah, dia butuh itu self tulisannya apa, si image kita tadi. Nah, tulisan yang kita bikin ini tulisan bentar. Menampilkan menampilkan tulisan klik. Nah, jadi dia kita anggap sebuah image. Dan self image-nya, nah di sini untuk menentukan posisi shift X, shift Y, aku balik lagi deh, mana tadi? Nah, ini ada. Dia katanya koordinat gambar adalah koordinat rect tetapi digeser. Jadi koordinat gambar ini dia sama koordinat si si kartu, tapi kita geser dikit. Jadi dia nggak tutupan. Jadi dia bisa posisinya beda. Jadi pakai X tambah shift X, Y tambah shift Y. Berarti kita masukkan di sini buka kurung dulu karena dia X, Y. Kita self rect. Nah, si X kita tambah dengan shift X. Baru kita koma self rect, koma Y tambah shift Y. Nah, berarti kita udah bikin si kelas kelas label yang diturunkan dari area. Nah, kan ini kalau dilihat kan kodenya cukup kompleks. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu dihafal karena ini ada bantuannya. Tapi yang perlu diingat itu adalah langkah-langkah seperti tadi. Pertama, kita import dulu si Pygame, kita inisialisasi.
kita bikin backgroundnya, kita pasang timernya. Nah, kalau kita butuh sebuah kelas area, berarti kita butuh kelas area. Jangan lupa kalau induk berarti dia butuh init dulu. Nah, init ini maksudnya adalah properti apa aja yang bakal perlu diisi saat misalkan dia bikin objek. Saat aku bikin si kartu yang aku coba tes tadi. Jadi aku bikin objek kartu sama dengan area. Nah, dia bakal minta isian si init ini. Jadi aku bakal isikan X-nya apa, berapa, Y-nya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian warnanya apa. Nah, nanti baru di si while atau perulangan gamenya, baru kita panggil fungsi mana aja sih yang untuk menggambarkan ke layar. Nah, menggambarkan ke layar itu pakai si Pygame Draw Rect ini. Nah, berarti kalau ada fungsi ini, berarti dia akan tampil ke layar. Nah, makanya aku panggil tadi kartu.fill, kemudian kartu.outline. Nah, kalau udah kelas turunan, mungkin lanjutkan dulu. Aku bakal bikin beberapa warna. Nah, tadi kita ada warna di kartunya ada warna yellow, terus ada warna dark blue yang untuk frame, terus ada warna blue-nya aja. Terus, nah aku ada warnanya. Aku set dulu warnanya. Set berapa? 255, 255. Dark blue 0, 0, 100. Dark, kok ini blue ya, dark blue, blue 80, 8255. Nah, habis itu kan kita punya kartu 4. Nah, kita bakal simpan ke dalam list. Jadi kita pakai cards sama dengan array. Kemudian berapa jumlah cardnya? Itu adalah 4. Number cards sama dengan 4. Nah, habis itu kalau kita udah selesai bikin label, aku cek lagi apa aja yang udah kita selesai. Nah, ini kita udah selesai bikin label. Terus kita bakal bikin kumpulan kartu. Nah, kita simpan ke dalam listnya. Di sini membuat membuat kumpul kumpulan kartu. Nah, aku pasang variabel default untuk jumlah kartunya ada 4. Berarti kita udah bisa pakai perulangan for i in range si 6 kartu. Nah, karena ada 4 buah kartu, kita udah tahu pasti. Nah, aku bakal bikin objek. Objek dari kelas label. Nah, bikin objek, jangan lupa new panggil kartu baru sama dengan si label. Nah, label dia bisa pakai si init dari text area. Berarti aku bakal masukkan nilai X, Y, width, height, sama colornya. Nah, di sini untuk label, label itu dia butuh satu lagi oh,
Bentar. Berarti aku masukkan aja 70, 170, eh, 70, 100. Nah, warna kartunya adalah yellow tadi. Nah, itu untuk bikin kartunya. Terus aku tadi pakai outline untuk bikin outline seperti yang aku tes-tes tadi. Outline dengan warnanya outline, bukan outline blue, 10. Blue ketebalannya 10. Habis itu kita new card, kita set teksnya. Nah, set teks ini dia nggak ada di kelas Indo, tapi set teks ada di si labelnya. Di set teks aku isi teksnya apa di sini katanya teks. Nah, kita isi teksnya tulisan klik. Habis itu size-nya udah 12, text color-nya 00. Untuk kita kalau mau ubah size-nya juga bisa ubah 32. Nah, baru kita bakal masukkan si Neocard ini. Nah, ini kan perulangan pertama ke dalam list cards kita pakai new card. Nah, karena X-nya kalau 70 berarti kalau aku gambarkan ya. Kita mau bikin 4 buah kartu. Nah, kalau kartunya tetap dia bakal berulang seperti ini. X-nya 70, Y-nya 170, otomatis dia akan berhimpit sebanyak 4 kali. Karena posisinya, ini kan kita perulangan ya sebanyak 4 kali, dia bakal ngulang ini terus sebanyak 4 kali. Alias posisi 70 sama posisi X, Y ini, kalau dia tetap seperti ini, tiap kali perulangan dia akan menimpa kartu di belakangnya. Jadi ada 4 buah kartu di posisi yang sama. Nah, sedangkan yang kita harapkan adalah kartu itu terdiri dari 4 yang sejajar posisinya. Nah, kayak gini. Kalau X, Y-nya sama, dia seperti ini. Nah, kalau kita harapannya seperti ini, kita perlu ubah posisi X, Y. Kalau di sini, kalau kita lihat, Y-nya tetap dia sejajar. Sejajar Y-nya di posisi ini. Yang beda adalah posisi X-nya. X yang di sini, kalau kita ibaratkan ini adalah titik sumbu XY, ini 0,0, ke posisi ini berarti dia X-nya kecil. Kalau sebelah sini, maka X-nya akan bertambah. Akan bertambah, akan bertambah. Jadi, karena itu, kita perlu ganti 70 ini bukan nilai yang tetap, tapi nilai yang bisa berubah. Berarti X kita keluarkan sama 70 di luar, di X di sini. Nah, si X ini di tiap kali perulangan kita bakal pindahkan alias kita tambahkan nilainya. X sama dengan X, kita tambah 100 deh. Gitu. Berarti dia akan, yang awalnya nilainya 70, X-nya dia akan, perulangan kedua akan tambah 100, berarti dia akan pindah posisinya. Ini udah, ini ada list. List. Tambahkan ke list. Tambahkan ke list.
Oke, seakan disamakan dulu. Aku geser dari kelas turunan sampai membuat kumpulan kartu. Nah, kalau udah, kita bakal tampilkan kartu yang udah kita simpan ke dalam list cards ini. Nah, ini kita pakai icon di sini. Nah, kita bakal tampilkan isi cards di dalam looping gamenya. Ini di bawah. Kita bakal pakai menampilkan list itu. Aku lihatkan di sini dulu. Mana pelajaran yang udah kita. Nah, kemarin kalau list untuk menampilkan kita pakai for has in hasil. Nah, kita bakal pakai seperti itu. Berarti kita for for card in cards. Berarti card adalah objek objek satu-satuan dari list cards yang isinya banyak gitu. For card in cards. Kemudian kita akan menampilkan pakai fungsi yang ada di dalam label itu draw ini. Di card dot draw. Nah, kita draw x, y-nya. Terserah posisinya aku pakai 10,30. X-nya 10, y-nya 30. Sini. Ambil kartu layar.
Ini kita lihat dulu bed inputnya. Text color. It's not defined black, black, black. Yang di bagian class label itu diperbaiki teman-teman. Yang text color itu pakai sama dengan baru 0,00. Nah, kalau dijalankan dia akan menampilkan 4 buah kartu yang di dalamnya warna kuning, di luarnya warna blue, dan tulisannya warna hitam, klik, klik, klik. Atau kalau mau kita ubah, coba dark blue. Dark, dark. Emang bagus blue aja. Oke, kalau udah ada yang berhasil, bilang nanti aku bakal cek tugasnya. Yang untuk hari ini kita sampai menampilkan yang seperti di layar aja dulu teman-teman. Kalau minggu besok baru kita masuk ke event untuk ngeklik dan menampilkan si kliknya itu akan random pindah di antara 4 kartunya. Kemudian pakai waktu dan pakai poin juga. Kalau ada yang error, nanti bilang aja, nanti aku bantu. Oke. Punya Error. saya TNS. Oh, oke. Gavrila, aku cek dulu Gavrila ya.
Gafrila. Modul object has no sysfont for Pygame. Tulisan sysfontnya Nah, Gaf, tulisan sysfont itu kan di baris 29. Font tuh F-nya besar. Sysfont. Nah, itu yang pertama. Cek di baris 29. Sysfont F-nya besar. Nah, itu yang pertama. Aku cek dulu bentar. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah si card ini. For card in cards. Seharusnya bukan card, tapi card si list kita yang pakai S. Udah bisa Kak, makasih ya. Oke. Oke, tadi setelah Gavrila, siapa tadi? Aku lupa, oh, nggak kelihatan namanya tadi. Peter. Siapa tadi? Ayo, ada lagi yang butuh bantuan. Aurel aku udah cek tadi. Nah, untuk yang pertama udah aku cek. Ini udah. Gavrila. Oke, kayaknya udah. Peter. Oh, oke, Peter. Coba kita lihat. Nah, di sini. Oh, Peter. Nah, kamu satu aja sih kartnya yang muncul. Nah, coba kita lihat di pemanggilan 4 buah kartu di sini. Nah, kalau yang aku bilang tadi, kita pasang X-nya tetap, berarti dia akan berulang-ulang di posisi yang sama. Berarti di sini kamu punya 4 kartu, tapi semuanya di posisi yang sama. Jadi kayak bertumpukan. Nah, alhasil kita hanya bisa lihat satu kartu aja. Nah, untuk agar dia bisa pindah posisi kartunya beda-beda, nah kita perlu, kalau dia pindahnya horizontal, berarti X-nya yang berubah-ubah. Kalau misalnya kita pakai sumbu XY, nah di sini X-nya pasti akan lebih kecil. Kalau semakin jauh dari pusat sumbu, berarti X-nya akan besar. Kalau di sebelah kanan kayak gini. Nah, alhasil kamu jangan pasang 70 di sini. Kamu udah bikin X sama dengan 70. Nah, berarti 70 kamu ganti dengan nilai X-nya. Berarti X, 170. Nah, di bawah kamu juga udah nambahin nih, udah benar bahwasanya kita bakal pindah posisinya tiap kali perulangan. Oke, makasih Kak. Iya, kayak Rafa. Oke, Azril. Oke, Azril. Nah, ayo kita. Nah, ini Azril di baris 34. Aku sempat ubah tadi
ini bagiannya error. Nah, kamu tambahkan text underscore color, tambahkan sama dengan. Jadi ada sama dengan yang memisahkan antara text color dengan si kode RGB untuk black ini. Nah, itu yang pertama. Aku kasih tanda dulu ya. Pertama ini. Nah, yang kedua, kamu tinggal underscore untuk neocard-nya. Jadi dia pakai spasi jadi. Ya harus ada. Terus satu lagi seperti hanya Peter tadi, kamu ganti si posisi X yang 70 itu dengan nilai X. Kalau kayak 70 berarti nanti dia si kartu kamu akan numpuk gitu. Jadi kita perlu bedakan X-nya biar dia nggak kelihatan bertumpukan. Oke, kartu. Nah, ini hmm, kamu nggak perlu lagi pakai kartu dot fill. Ini aku nyoba tadi kan. Nah, kamu hapus kartu dot fill. Si neocard yang di baris 51 neocard sama dengan label. Nah, ini jangan set X-nya dengan nilai pasti. Tapi kita udah pakai defaultnya X sama dengan 70. Berarti kamu ganti 170 jadi X. Biar nilainya nggak konstan, tapi bisa berubah. Karena kita bakal merubah nilai X-nya di akhir perulangan. Oke, dah. Siap. Ismail. Ismail gimana? Ismail jangan lupa untuk klik button agar aku bisa cek tugasmu. Sudah, Kak. Oke, siap. Ismail. Nah, oke. Oke, untuk hari ini kita sampai di menampilkan 4 kartu dengan tulisan klik ya dulu, teman-teman. Nah, di minggu besok kita bakal kerja lagi di bagian si platform yang hari ini. Kita bakal lanjutkan bagian 2 untuk bikin game clicker ini. Oke, sebelum itu, sebelum aku tutup, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait langkah-langkah bikin gamenya, terus bikin scene, nambahkan area, kelas turunan, kemudian menampilkan ke layarnya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri. Sebelum itu, teman-teman silakan on cam dulu. Oke, nggak apa-apa, Carlos. Ismail, gimana? Nggak bisa. Oh, oke. Aku mulai aja ya. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Kita lanjutkan gamenya di minggu depan. Oke, aku permisi.